warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Nur Adila Fitria Dewi, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik dari Divisi Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik RSUP Dr. Sarjito, FKUGM Jakarta. Kali ini saya akan memperagakan proses pemasangan intermaxillary fixation yang diperlukan pada kasus pasien dengan fraktur wajah. Pada peragaan kali ini kita akan memperagakan dua jenis tindakan. Yang pertama adalah pemasangan interdental wire dan juga intermaxillary wire. Dan yang kedua kita akan melakukan pemasangan arch bar dengan menggunakan skull model yang telah terdapat lubang-lubang di antara gigi yang akan kita lakukan pemasangan wire di lubang-lubang tersebut. Alat-alat yang diperlukan antara lain wire holder, twister, kemudian wire. Di sini ada dua ukuran, yang dipakai adalah soft wire ukuran 0,4 dan 0,5 yang sedikit lebih tebal. Kemudian ada arch bar, clamp, dan wire cutter dengan dua ukuran. Kemudian di sini juga kita akan menggunakan skull model untuk pemasangan wire, dan mungkin nanti pada saat intraoperasi kita memerlukan juga adanya hub dan tang spattle. Pertama-tama kita harus mempersiapkan wire-nya terlebih dahulu. Wire bisa dipersiapkan dengan kurang lebih dua ukuran. Yang pertama bisa kita potong dulu sekitar 10-15 cm, pastikan wire-nya lurus. Kemudian ada ukuran yang lebih panjang sekitar 20 cm. Nanti untuk yang ukuran 10 atau 15 cm dapat digunakan sebagai intermaxillary wire atau juga untuk wire pada arch bar. Sedangkan yang lebih panjang nanti akan kita buat untuk interdental wire. Untuk membuat interdental wire, kita dapat melipat wire menjadi dua. Kemudian kita harus membuat loopnya, dapat menggunakan clamp. Lalu kita lakukan twisting pada leher wire. Ini merupakan wire yang telah siap untuk kita pasang pada pemasangan interdental wire. Pertama kita akan memperagakan pemasangan interdental wire. Untuk interdental wire kita akan menggunakan kawat yang tadi telah dibuat. Kemudian kita akan melakukan pemasangan pada bagian maksila dan bagian mandibula. Biasanya kita akan memasangnya pada sisi lateral kanan dan juga kiri. Dan kadang mungkin biasanya nanti berada pada 4 point fixation. Jadi kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Apabila diperlukan nanti mungkin bisa juga ditambahkan di bagian anterior. Biasanya kita akan memasang pada gigi di antara premolar 1 dan premolar 2. Kalau pada skull model ini kita bisa melihat premolar 1 adalah ini dan premolar 2 adalah ini, sehingga kita akan melakukan pemasangan wire dimasukkan ke dalam lubang yang di sini.
Untuk yang mandibular, premolar 1 di sini dan premolar 2 di sini, sehingga kita akan memasang pada lubang di sini. Jadi kita harus pastikan kawatnya itu lurus untuk memudahkan masuknya kawat ke dalam lubang di antara sela-sela gigi. Pada pasien nyata, kita harus memasukkan pada area alveolar. Oke, dimiringkan. Oke. Kita bisa memasukkan kedua kawat sekaligus ke dalam lubang. Kemudian dari intraoral, kawat dikeluarkan kembali pada sela gigi di samping-sampingnya. Pastikan kawat tetap lurus untuk memudahkan masuk ke dalam sela-sela. Dan pastikan klem tidak terlalu jauh pada ujung kawat agar bisa mudah untuk mengkontrolnya. Setelah masuk, tarik kawat hingga sisi loophole berada di atau mencapai batas di alveolar. Setelah itu kita memasukkan salah satu kawat melalui lubang loopnya. Kemudian pastikan kawat cukup kencang sebelum kita simpul. Okay. Untuk menyimpul, kita memerlukan ada dua cara. Kita bisa menggunakan wire holder. Untuk menggunakan wire holder, kita bisa menjepit dua kawat, tidak usah terlalu jauh. Setelah itu, pastikan ujung kawat didekatkan pada wire holder, karena kalau tidak dia akan menyangkut pada mukosa di sekitar intraoral. Setelah itu, seperti ini ya, kita menggunakan jari 4 untuk memegang pada salah satu lubang holder. Kemudian kita lakukan putaran sambil menarik ke arah superior, dan saat memutar harus sambil ditarik. Putaran sudah cukup padat, kita bisa majukan holder wire untuk mengencangkan simpul, namun tidak perlu ditarik. Jadi hanya diputar saja untuk memastikan simpul sudah lebih kuat. Setelah itu, kita pastikan wire terpasang dengan kuat atau terpasang dengan kencang dengan mencoba menggoyangkan wire yang telah kita pasang. Apabila sudah cukup kuat, kita lakukan pemotongan sisa wire.
kurang lebih sekitar 1 cm. Jadi kita melakukan pemotongan sisa wire kurang lebih sekitar 1 cm di atas sipol. Pastikan saat memotong bagian ujung terpegang dengan baik, karena kalau tidak, apabila lepas dan dia terjatuh ke dalam rongga intraoral, itu akan sangat sulit mencarinya. Setelah itu, sisa ujung yang telah dipotong kita lipat dan pastikan ujung yang tajam berada di dalam mukosa, dan jangan melipat terlalu dekat dengan loop, jadi harus selateral mungkin. Setelah itu, sisa ujung yang tajam harus berada di dalam dan didekatkan pada mukosa atau dibenamkan ke dalam mukosa. Setelah itu kita raba dengan jari untuk memastikan wire yang telah kita benamkan tersebut tidak tajam sehingga tidak memberikan rasa nyeri pada mukosa intraoral. Terpasang, kita bisa melakukan penguncian maksila dan mandibula dengan menggunakan intermaxillary wire. Yang tadi kita bisa menggunakan dengan kawat lurus ukuran sekitar 15-10 cm. Kita bisa memasukkan pada loop IDW di mandibula dan disambungkan juga dengan IDW yang di maksila. Setelah IMW terpasang, yang paling penting adalah kita pastikan dulu oklusi di antara gigi mandibula dan maksila. Setelah oklusi tercapai dengan baik, baru kita mengencangkan IMW. Mengencangkan IMW dapat melakukan penyimpulan seperti tadi, bisa menggunakan wire holder. Namun kali ini saya akan melakukan pengencangan dengan twister. Dengan twister kita bisa sama jepit wire. Pastikan sisa kawat didekatkan pada twister. Kemudian kita cukup menarik handle yang ini. Oke. Sama apabila simpul sudah
cukup padat, kita bisa maju sedikit untuk mengencangkan secara manual. Ini harus hati-hati karena kadang apabila kita mengencangkan terlalu kencang, wire akan putus. Oke, setelah itu kita potong. Dan seperti yang tadi, sisa wire bisa dilipat dan dibenamkan untuk dengan bagian yang tajam berada di dalam. Oke. Adalah video yang sudah selesai dipasang dan sudah terkunci dengan ILW pada sisi kanan dan juga sisi kiri.